Oh perempuan, monggo monggo. Yang di dalam ada, silakan Mike diunek langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Derek tangget tentang ayat 200 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud ibadah haji kan sebagai penyempurna rukun Islam. Kesempurnaan rukun Islam dititik beratkan di haji. Itu pun bagi mereka yang mampu. Artinya gini, Pak. Islammu akan sempurna manakala Anda sudah menyelesaikan pertemuan terhadap Allah, menghadiri undangan Allah dan bertemu yang ngundang. Secara syariat disebut ibadah haji. Di dalam ibadah haji itu ada syarat sahnya haji, ada syarat sahnya, ada rukun sahnya haji. Bahasa syariat, manakala itu semua tercukupi, insya Allah sah hajimu, disebut haji mabrur, diterima. Oke, syariat insya Allah. Oke, gak apa-apa, masih berlaku hukum insya Allah pada dirimu. Oke, karena kelas. Tetapi kalau ini saya tarik tentang haji secara hakikat, kau menyempurnakan Islammu itu harus ke makrifat. Itu tadi Al-Baqarah 200. Masuk 208. Allah katakan kesempurnaan Islam pada dirimu tidak hanya secara jasmani, harus pada rohani. Udkhulu fisilmi kafah. Kesempurnaan keislamu itu kalau sudah sampai pada makrifat. Betul. Secara hakikat berarti jenengan secara syariat budal ke Mekah, ruhaniyahmu itu betul-betul bertemu Allah. Bukan Allah-Allahan lo ya. Allah sak temene Allah. Untuk bisa bertemu Allah ada syarat dua. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan saleh. Hatimu harus berzikir sirul asrar. Harus. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Hatimu tidak ada cinta selain Allah. Hatimu tidak ada iman selain Allah. Baru ini kau akan menyandang mabrur. Pertanyaannya secara hakikat, apakah haji mabrur itu harus ditempuh ke Mekah? Hakikat loh ya, bukan syariat. Bukan berarti saya menyuruh sampean haji nang nggone Banyuwangi. Ndak. Semua aktivitas apapun, lebih-lebih secara syariat, sholat itu kau bisa bertemu Allah, hakikatnya berarti kau telah bisa dong. Maksud aku dulur, yang kui punya uang untuk haji umroh, ojo syariat tok lu maksudku. Eman.
Sandangilah rohaniyahmu dengan sandangane rohaniyah. Berbajulah rohaniyahmu dengan baju rohaniyah, yaitu takwa. Dengan takwa secara hakikat inilah nanti kau tidak hanya haji mabrur secara syariat saja, tapi juga secara hakikat. Lawan kata haji mabrur itu adalah haji mardud, yaitu haji yang begedut, haji yang ditolak di Gusti Allah karena belum bertemu yang mengundangi. Wis hakikate duduk ngomong syariate aku. Nek ngomong sak syariate kan wong budal engko kana. Sepi. Gitu. Devisa negara boleh. Udah. Kok sampai menjalar tutuk kuno sih. Udah. Sing penting hakikatiku memberikan pesan yang penting terhadap syariat supaya bermutu ibadahmu ngono lho aslinya seperti itu supaya bermutu. Jadi apapun yang terjadi harus Anda nuansakan dengan hakikat supaya sampai bisa makrifat pada Allah. Apa mang pertanyaannya? Zikir ya. Wis kalau haji itu sudah kau laksanakan, maka kau akan terus menerus menjaga tali Allah berupa zikir. Artinya apa Pak? Jenengan kan sudah saya kasih tahu, kalau sudah beat lakukan mulai pagi sampai pagi untuk bertemu Allah dengan cara berzikir. Artinya bila mana kau itu sudah melaksanakan zikir dan bertemu Allah, apa yang kujaga? Jawabannya itu surat Al-Baqarah ayat 200 tadi dijawab di dalam surah Al-Hijr ayat 99. Apa? Rasulullah menjaga kemurnian tauhidnya, kemurnian makrifatannya itu sampai mati. Berzikir sampai mati jasmani sampai meninggalkan dunia ini sampai selanjutnya terus abadan khalidina fiha abad, terus lamanya. Paham nggih? Jadi surat Al-Baqarah ayat 200 tadi Bu, itulah yang dimaksud haji jenengan ini adalah suluk nuju wusul. Kalau sudah wusul, apa yang harus kita jaga selanjutnya? Terus menerus menjaga tali Allah, zikir itu. Oke. Ada lagi? Itu ada lagi.